Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya. Baiklah, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pelajaran kita di kelas 9 ini kita awali dengan materi tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Tujuan pembelajaran kita, setelah kita belajar, kalian diharapkan dapat melakukan operasi bilangan berpangkat rasional. Untuk pengertian bilangan berpangkat, masih ingatkah apakah itu artinya bilangan berpangkat? Perpangkatan bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Jadi, kalau ada bilangan bulat A dipangkatkan dengan N, sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor, di mana A disebut bilangan pokok dan N disebut pangkat atau eksponen. Kita ambil contoh 3 pangkat 4, artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 faktor. Kemudian min 2 pangkat 3, artinya min 2 dikali min 2 dikali min 2. Yang perlu kita perhatikan adalah kita bedakan, jadi ketika ada min 2 pangkat 3, artinya yang dipangkatkan 3 itu adalah min 2-nya. Itu min 2 dikali min 2 dikali min 2. Sedangkan jika min 2 tanpa ada kurung dipangkatkan 3, artinya yang dipangkatkan 3 hanya 2-nya. Min-nya tidak ikut. Sehingga jika ada min 2 pangkat 3 sama dengan min dalam kurung 2 kali 2 kali 2. Sekarang kita lanjutkan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Kita ambil contoh, misalkan 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3, itu artinya berarti 5 pangkat 2 ditambah 3, sama dengan 5 pangkat 5. Sifat yang kedua, jika ada bilangan bulat A dipangkatkan dengan M, dibagi dengan A pangkat N, sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kita ambil contoh, misalkan ada 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2, sama dengan 3 pangkat 4 dikurangi 2, yaitu sama dengan 3 pangkat 2. A pangkat M dipangkatkan N, sama dengan A pangkat M kali N. Kita ambil contoh, 2 pangkat 2 kita pangkatkan dengan 3, sama dengan 2 pangkat 2 kali 3, sehingga hasilnya 2 pangkat 6. Sifat yang keempat, jika ada A dikali B kemudian dipangkatkan dengan M, maka artinya adalah A pangkat M dikali B pangkat M. Kita ambil contoh, jika ada 3 kali 2 dipangkatkan 3, artinya berarti 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3.
Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan bilangan berpangkat 0. Misalkan Bu Nail punya 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 5. Seperti tadi sifat di depan, jadi 6 pangkat 5 dikurangi 5. Hasilnya adalah 6 pangkat 0. Kita uraikan, jadi kalau 6 pangkat 5, itu artinya berarti 6 kali 6 kali 6 kali 6 sebanyak 5 faktor. Dibagi dengan 6 pangkat 5 juga demikian, sehingga hasilnya adalah 1. 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4, berdasarkan sifatnya adalah 2 pangkat 4 dikurangi 4, yaitu 2 pangkat 0. Seperti yang ada di atas tadi, jadi 2 pangkat 4 artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 faktor. Begitu pula 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 faktor. Sehingga hasilnya adalah 1. Dari 2 contoh yang sudah kita bahas di atas, maka untuk sembarang bilangan bulat A dengan syarat A tidak sama dengan 0, tidak boleh sama dengan 0, maka berlaku setiap ada bilangan bulat A dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bisa kalian pahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.